Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Yesaya pasal 54, ayat 1-17, yang berbunyi demikian. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya, akan mempunyai lebih banyak anak, daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia, yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan, dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda, akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan, penebusmu. Keadaan ini, bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya, aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku, siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya, akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah, untuk merusakkannya.
Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau, tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan, dan kebenaran yang mereka terima daripadaku, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, tahun 1960, di negara Chili, pernah terjadi gempa berkekuatan 9,5 skala Richter, dan dicatat sebagai rekor gempa terkuat sepanjang sejarah. Tepatnya tanggal 22 Mei tahun 1960, bumi benar-benar guncang, selama kurang lebih 12 menit. Gempa ini benar-benar menyebabkan kehancuran di mana-mana. Setengah bangunan di sebuah kota, benar-benar hancur. Belum lagi pasca gempa, yang mendatangkan tsunami, setinggi 25 meter, yang menghantam wilayah pesisir, hingga menelan ribuan korban jiwa. Bahkan akibat gempa hebat dan luar biasa tersebut, 2 juta lebih penduduk negara Chili, menjadi tunawisma. Alkitab mencatat, dalam kitab Yesaya pasal 54, ayat 10, demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Saudaraku, tak seorang pun pernah menduga, bahwa kekuatan gempa bisa meluluh lantakkan sebuah tempat, bahkan bisa menggeser gedung-gedung kokoh, yang telah berdiri puluhan, hingga ratusan tahun. Bukit-bukit yang indah, dan tanah-tanah yang kuat pun, bisa dibuatnya bergeser dari tempatnya, jika gempa yang hebat sudah datang melanda. Tahukah Anda, bahwa Allah berjanji, sekalipun gunung-gunung berpindah dari tempatnya, bahkan bukit-bukit juga bergoyang, kasih setia Tuhan tidak akan ikut terpengaruh. Kendatipun sebenarnya, persentase untuk gunung-gunung dan bukit berpindah atau bergoyang sangat kecil, namun Allah menjamin kasih-Nya tidak akan pernah beralih dari orang percaya. Ketika Allah berjanji, tentulah Ia akan benar-benar menepatinya. Sangat berbeda dengan manusia, yang kelak bisa saja ingkar janji, dan berubah terhadap ucapan yang pernah ia katakan kepada orang lain. Jika kasih setia Tuhan sedemikian kokoh, dan hebat dalam hidup kita, bukankah kita harusnya merasa aman, menjadikan Tuhan sebagai naungan hidup kita? Rumah yang dibangun dengan fondasi yang kokoh, boleh saja tahan panas dan tahan banjir, namun, ia bisa saja tidak tahan terhadap gempa yang sangat dahsyat. Namun Tuhan bersabda, meskipun gunung yang begitu besar yang menjulang tinggi, dan bukit yang besar dan hebat itu mengalami pergeseran, kesetiaan Allah terhadap apa yang Ia ucapkan, tidak akan berubah. Bukankah kita harusnya semakin percaya, dan merasa kagum, bahwa Allah sedemikian hebat, hingga Dia memberikan garansi yang luar biasa dalam hidup kita? Adakah Anda merasa kecewa kepada orang lain, karena janji yang tidak ditepati kepada Anda? Apakah Anda adalah korban dari ucapan bibir yang manis di mulut saja, namun ia pada akhirnya memahitkan hati? Apakah cinta seseorang yang Anda kenal telah bergeser seiring dengan waktu, kendati pun ia pernah berjanji kepada Anda? Percayalah, bahwa Allah tidak akan pernah melakukan apa-apa yang pernah dilakukan manusia, di mana mereka seringkali ingkar janji dan berubah setia. Allah adalah setia, sehingga Ia pasti akan melaksanakan, dan akan tetap menggenapi, apapun yang Ia ucapkan kepada kita. Kita memiliki Allah yang hebat, Ia melebihi gunung dan bukit yang kokoh, dan megah dalam hal ketahanan. Setia Tuhan lebih teruji, di dalam segala situasi dan kondisi yang sangat sulit. Seseorang bisa setia, selama tidak ada masalah dan guncangan terjadi. Namun, seseorang sangat bisa untuk berpaling dari kita, meninggalkan, dan benar-benar mengabaikan kita untuk selamanya. Namun, hanya kasih setia Tuhanlah, yang akan mampu bertahan melewati setiap masa-masa sukar, yang kita alami dan kita lalui. Percayalah kepadanya lebih lagi, dan tetaplah bersandar kepada kasih setianya, yang hebat dan spektakuler tersebut.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.